Berita demonstrasi tanggal 11 April 2022 lalu menyeret nama seorang aktivis bernama Ade Armando. Siapa sih sebenarnya sosok Ade Armando ini? Yang penasaran, tonton terus video ini. Welcome to Ruang Gelap. Ade Armando adalah akademisi kelahiran Jakarta tanggal 24 September 1961. Dia dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ade Armando adalah anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Mayor Jus Gani dan Junior Gani. Ayahnya pernah menjadi salah satu bagian di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Maroko dan Filipina waktu masa Presiden Soekarno. Tapi setelah rezim Soekarno runtuh, Mayor Jus Gani harus melepaskan jabatannya dan terpaksa membawa keluarganya merantau ke Malaysia untuk berdagang. Jadi latar belakang Ade Armando memang politik banget backgroundnya. Ade Armando menamatkan pendidikannya di Bandung pada tahun 1973. Lanjut SMP dan SMA di Bogor, dan begitu tamat SMA, Ade menuruti saran ayahnya untuk kuliah di FISIP UI, supaya bisa memulai karirnya sebagai diplomat. Tapi dalam perjalanan ini, Ade memutuskan untuk pindah jurusan ke ilmu komunikasi, di mana Ade Armando mulai aktif di Pers Mahasiswa atau Warta UI, belajar jurnalistik langsung dengan Rosihan Anwar dan Mas Mimar Mangingat. Begitu lulus kuliah di tahun 1988, Ade Armando lanjut S2 di Universitas Negeri Florida, lalu lanjut lagi S3, mendapatkan gelar doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 2006. Ade pernah berkarir sebagai wartawan, tapi lalu aktif dalam dunia penelitian dan aktivis. Saat ini Ade dikenal sebagai pegiat media sosial yang aktif dan pro terhadap pemerintahan Jokowi. Ade juga rutin menyampaikan buah pikirannya melalui channel YouTube yang sering menjadi kontroversi. Terkait dalam aksi pengeroyokannya kemarin, Polda Metro Jaya sudah menetapkan 6 tersangka yang terlibat, dan menurut Polda Metro Jaya, ke-6 tersangka semuanya bukan mahasiswa. Ini nama-namanya. Baru ada 2 orang yang tertangkap, yang lainnya masih buron, dan meminta nama-nama yang masih buron ini untuk menyerahkan diri ke polisi. Polisi bahkan mengeluarkan ultimatum, sebelum ditangkap, sebaiknya menyerahkan diri. Setelah menjadi korban pengeroyokan, Ade Armando sempat dirawat di rumah sakit karena mengalami luka serius di bagian wajah, kepala, sekujur tubuh hingga muntah darah. Pihak kepolisian berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Dan itulah informasi yang kita miliki tentang siapa Ade Armando dan siapa dalang di balik pengeroyokannya. Meskipun kita belum tahu alasan pasti kenapa dia dikeroyok, kalau misalnya para tersangka sudah tertangkap, motifnya pasti akan segera diketahui. See you guys in the next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Ruang Gelap. Jangan lupa untuk terus memberikan ide-ide menarik. Boleh di kolom komentar bawah, DM, di Instagram, TikTok, atau email misteriruanggelap@gmail.com. Support kalianlah yang selalu membantu Ruang Gelap. Semangat untuk selalu ngepost video setiap harinya. Dan seperti biasa, take care, stay safe, and stay alive.